wala sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Surat Al-Lain ya. Semoga teman-teman semua menghafalkannya ya. Ini termasuk di dalam juz 30 ya. Monggo nggih, bagi yang belum hafal bisa dihafalkan nggih. 21 ayat 21 ayat. Surat yang ke-92 cukup pendek. Nah, semoga Allah merahmati kita dengan bacaan Al-Qur'an ini. Berhubung Ustaz Mujiman sampun rawuh di tengah kita nggih. Maka kajian malam hari ini kita lanjutkan, yaitu kajian inti, melanjutkan tema pembahasan fikih nggih, bab amalan ringan yang berpahala besar. Dan malam hari ini kita streaming nggih. Monggo rekan-rekan bisa mengikuti nggih. Nanti ketika lupa bisa mengikuti kembali di YouTube atau di Facebooknya Pesantren Ahlul Huda. Untuk itu kepada beliau Ustaz Mujiman, waktu dan tempat kita persilahkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwah sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan inayahnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini di tengah suasana Covid yang kalau lihat gambarnya merah semua. Tetapi aktivitas kita tetap tidak takut dan tidak khawatir. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Kemudian yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan untuk taklim kita. Kita akan belajar kembali yang terkait dengan fikih yang ada kaitannya dengan amalan yang pahalanya besar, dan sesungguhnya semua pahala itu besar ya, yang pahalanya besar. Tetapi sebelum itu saya akan sedikit berbicara terlebih dahulu terkait tentang adzan, karena adzan ini
belakangan ini termasuk salah satu yang menjadi trending topik. Tidak hanya sekedar viral tapi juga trending topik terkait dengan adzan. Dan adzan ini juga dulu sudah pernah kita bahas, termasuk salah satu amalan yang pahalanya besar. Sampai Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida." Jika manusia itu mengetahui apa yang terkandung di dalam panggilan adzan, maka ini menunjukkan besarnya pahala. Ketika seseorang itu adzan, dan keutamaannya juga banyak, sudah populer, kita semua sudah hafal. Idza nudiya lis-shalah, apabila kita dipanggil untuk salat atau adzan dikumandangkan, adbarus syaitan, maka setan itu akan lari. Larinya kemana? Adbar berarti larinya menjauh. Setan itu akan lari menjauh. Walahu durat, dan setan ini akan terkentut-kentut. Hatta la yasma'at ta'dzin, sampai tidak mendengarkan suara adzan. Jadi memang adzan ini salah satu panggilan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Selain punya fungsi panggilan bagi kita untuk menunaikan ibadah sholat, juga punya fungsi lain. Fungsinya adalah pengusir syaitan, karena setan ini akan berlari sampai tidak mendengarkan suara adzan. Nabi sendiri pernah bersabda kepada sahabat Ibnu Umar pada saat itu, "Idza ra'aitum ghaulan," kalau kamu melihat hantu, maka fa'adzinu, kumandangkanlah adzan. Jadi kalau teman-teman semua tiba-tiba mak bedunduk begitu melihat penampakan, maka Nabi mengajarkan fa'adzinu, kumandangkanlah adzan. Ini rekomendasi dari Nabi. Idza ra'aitum ghaulan, kalau kalian melihat hantu, maka kumandangkan adzan. Jadi ini termasuk salah satu yang dianjurkan Nabi. Jadi bukan sesuatu yang menyimpang, karena ada sebagian orang yang tidak mau mengumandangkan adzan untuk mengusir syaitan karena dianggap bid'ah, tidak ada tuntunannya. Panggilan sholat kok untuk mengusir setan. Padahal Nabi sendiri menyebutkan idza ra'aitum ghaul, kalau kalian melihat hantu maka kumandangkan adzan. Termasuk Nabi juga menjelaskan adbarus syaitan, dan setan itu akan berlari, walahu durat, sampai terkentut-kentut, sampai adzan itu tidak terdengar. Nah, lalu adzan yang seperti apa? Adzan yang di sana bisa didengarkan oleh manusia dan jin dan apa-apa yang ada di sekitar kita, termasuk batuan, tumbuhan, tembok, lantai, semuanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tidaklah mendengar suara adzan dari sautil muadzin jinnun wala insun, jin maupun manusia, wala syai', dan juga sesuatu yang lain, illa syahidalahu yaumal qiyamah, melainkan dia akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka adzan yang baik itu adalah adzan yang bisa didengar oleh sebanyak-banyaknya manusia, sebanyak-banyaknya bangsa jin, sebanyak-banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Supaya menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Disitulah mengapa dulu di zaman Nabi ketika pengeras suara belum ditemukan, belum ada, itu para muadzin mereka naik ke tempat yang tinggi, menara, bukit, pohon. Untuk apa? Supaya suaranya didengar oleh orang-orang, supaya lebih banyak orang yang mendengarkan suara kumandang adzan. Dan anjurannya adalah bisautin alin murtafi'in. Bisautin alin murtafi'in itu dengan suara yang tinggi, dengan suara yang keras. Tentu suara yang tinggi, suara yang keras, tetapi enak didengar. Jadi maka muadzin ini
Di zaman Nabi tidak semua menjadi muadzin. Yang menjadi muadzin adalah beberapa orang. Nah, karena memang tidak semua orang punya suara yang bisa nyaman didengarkan. Maka bagi kita kalau memang memiliki suara yang baik, silahkan untuk menjadi muadzin. Tetapi kalau suaranya ternyata kurang pas, ya harap maklum kalau kemudian ada yang komplain. Nah, kok suaranya misalnya fales dan seterusnya. Baik. Jadi di sini intinya para ulama menjelaskan mengenai masalah adzan ini sebagaimana sudah menjadi urf kaum muslimin dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Adzan ini adalah dikumandangkan dengan bisautin alin murtafiin, dengan suara yang tinggi, dengan suara yang keras. Lalu bagaimana dengan surat edaran Pak Menteri? Kalau saya secara pribadi ketika membaca surat edaran itu sebenarnya tidak ada masalah. Kenapa saya sampaikan tidak ada masalah? Karena di situ terkait mengenai masalah penggunaan pengeras suara, tidak ada lafadz melarang adzan. Yang pertama, tidak ada lafadz melarang adzan. Yang ada adalah kapan menggunakan suara dalam dan kapan menggunakan suara luar. Dan ini sejalan dengan hukum Islam, sejalan dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sejalan. Adapun mengenai masalah ukuran desibel dan lain sebagainya, saya tidak paham karena saya bukan tukang sound system. Nanti tanyakan ke tukang sound system kalau dengan suara berapa desibel itu. 100 ya maksimal ya. 100 desibel itu yang seperti apa? Nah, kalau di masjid-masjid itu berapa? Nah, itu saya tidak tahu. Nah, tapi dari sisi penggunaan pengeras suara, kapan suara luar, kapan suara dalam, itu sebenarnya kalau bagi teman-teman di Muhammadiyah ataupun teman-teman Salaf ataupun teman-teman Wahdah, teman-teman Persis, itu sebenarnya tidak ada masalah karena dari dulu sudah seperti itu. Jadi dari dulu sudah seperti itu. Sebelum Pak Menteri buat edaran, itu Muhammadiyah sudah mengamalkan sejak berapa tahun yang lalu? Ya, bertahun-tahun, puluhan tahun yang lalu. Bisa malah bisa dikatakan sejak berdirinya sampai saat ini itu sudah diterapkan kalau di lingkungan Muhammadiyah. Demikian pula di teman-teman Salaf juga sudah menerapkan itu, di teman-teman Persis, di teman-teman Wahdah Islamiyah atau teman-teman yang lain sudah banyak menerapkan itu. Justru di sini saya melihat hal ini, peraturan ini lebih menyasar kepada jemaahnya Pak Menteri sendiri. Jadi kepada jemaahnya Pak Menteri sendiri yang ini, mohon maaf saya tidak bermaksud sara, bukan. Ini mencoba untuk mendudukkan masalah karena banyak teman-teman yang kemudian resah terkait mengenai masalah edaran Pak Menteri terkait dengan adzan ini. Karena di situ memang tidak ada larangan sama sekali untuk mengumandangkan adzan. Hanya saja diksi yang dipilih itu keliru. Karena di sana ada suara adzan kemudian juga menyebut suara gonggongan anjing, ini yang keliru. Tetapi kalau pengaturan mengenai masalah pengeras suaranya itu tidak ada masalah. Yang masalah diksi pemilihan kata yang tidak tepat. Karena di sana ada suara yang suara tersebut adalah mengumandangkan lafadz Allah, suara yang paling mulia, paling agung, Allahu Akbar, syahadat, la ilaha illallah, dibandingkan dengan suara yang, mohon maaf, ini bagi kaum muslimin uruf secara turun-temurun adalah hewan yang najis. Sehingga bagi kaum muslimin yang mendengar memang ini tidak mengenakkan. Kecuali kalau yang mendengar bukan kaum muslimin, ini hal yang biasa karena dianggap sama-sama suara. Tetapi bagi kita yang mengimani bahwasanya adzan di situ adalah lafadz yang agung,
Adzan di situ adalah lafadz yang mulia, ada syahadat di situ, syahadat tauhid maupun syahadat Rasul, ada lafadz tahlil di situ. Maka ini adalah diksi yang tidak tepat. Nah, kalau dalam bahasa agama ini namanya qiyas ma'al farid, menyamakan dua hal yang tidak sama, dua hal yang berbeda. Jadi analogi itu kalau dalam agama kita dianjurkan untuk yang sebanding. Jadi kalau tidak sebanding itu namanya qiyas ma'al farid atau analogi yang keduanya tidak sama. Nah, ini tidak dibenarkan memang. Tetapi saya tidak akan berkomentar panjang tentang itu karena ini sudah menggelinding kemana-mana mengenai masalah bab ini. Saya tidak akan menghukumi itu penistaan atau bukan, tetapi saya sampaikan diksinya tidak tepat karena itu bukan ranah saya nanti untuk kemudian menghukumi itu, bukan ahli bahasa pula, tetapi dari pemilihan diksinya tidak tepat. Nah, baik, yang kita bahas sekarang adalah mengenai masalah penggunaan pengeras suara, karena memang di dalam agama kita dianjurkan untuk tidak mengganggu orang lain. Adzan mengganggu orang lain? Insya Allah tidak, karena secara uruf turun temurun itu sudah seperti itu dan tidak ada masalah. Nah, adapun kemudian pengaturan pengeras suara luar dan dalam itu memang kalau kita cermati di situ misalnya dibatasi kalau mau tadarus Al-Quran atau mau nyetel murotal atau bahkan di sebagian tempat itu qasidah. Bahkan di setiap bagian tempat antara adzan dan iqomah itu diisi dengan puji-pujian atau dengan irama-irama yang macam-macam. Nah, disinilah memang yang kemudian menjadi dalam tanda kutip polusi suara. Saya katakan dalam tanda kutip polusi suara karena memang awalnya kalau saya tidak salah ingat beberapa saat yang lalu ada wartawan luar negeri pada saat itu sedang kunjungan di negeri kita. Nah, pada saat kunjungan itu ternyata di situ mendengarkan suara yang macam-macam. Bahkan teman-teman nanti akan merasakan pula kalau suatu saat misalnya ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur. Kalau di Jogja ini tidak begitu terasa. Tetapi kalau teman-teman ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur di beberapa daerah di sana nanti bisa tanyakan Mas Roni. Nah, yang sudah paham. Saya suatu saat pernah ke satu daerah di Pati, pernah pula di satu daerah di Rembang. Itu di sana satu kampung itu musolanya bahkan bisa lebih. Jadi setiap RT ada musola, bahkan ada yang 2. Dan itu semuanya punya toa. Semua ada toanya. Dan kalau sudah masuk waktu maghrib itu nyun sewu pujiannya beda-beda. Masjid sana Allahumma sholli, masjid yang lain apalagi sholli ala, masjid yang lain akeh sing apal Quran hadis, masjid yang lain lagi Allahumma sholli sholatan kamilatan, masjid yang lain lagi Allahul kafi rabbunal kafi, masjid yang lain lagi. Dan itu durasinya bisa sampai 15 menit bahkan 20 menit. Kita ini yang menjadi imam adalah yang biasanya. Beda kalau di Muhammadiyah siapa yang duluan dia jadi imam. 10 menit datang tidak datang, belnya sudah bunyi, jamnya sudah bunyi, komati. Tapi kalau di kultur saudara kita ini tidak, biasa ngimami, sehingga timernya itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Patokannya adalah kapan kiai datang. Jadi bisa 10 menit, 15 menit, bahkan 20 menit. Nah, ada yang Allahumma arhamna bil Quran. Sangat mengganggu, apalagi kalau kemudian di situ nyun sewu ada ibu yang sedang sakit, yang sedang menyusui anaknya, mau menidurkan anaknya. Nah, bahkan bagi tetangga musola atau yang diapit oleh musola harus ditinggikan
Kalau tidak akan mendengar. Nah, sehingga ketika ada adaran seperti ini, saya menduga yang disasar ini adalah jamaah Pak Menteri. Jadi teman-teman tidak usah resah, karena ini yang Menteri sendiri. Kalau di Muhammadiyah yang saya tahu, ketika membaca Al-Quran juga tidak menggunakan suara atas. Ketika pengajian bahkan khutbah Jumat pun demikian pula ketika ada acara-acara yang lain. Tetapi kalau jamaah Pak Menteri nanti jenengan bisa menyaksikan kadang-kadang disetel misalnya qasidah. Nah, apalagi misalnya, sehingga itu disetelkan lama itu, bisa setengah jam sebelum datang. Bayangkan kalau misalnya 3 musola ngadakan semua begitu, wah itu sudah luar biasa. Suara dalam sebenarnya bagi kita itu tidak jadi masalah karena memang sudah mengamalkan sejak dulu. Jadi sudah seperti itu. Hanya saja kita yang kecewa bukan pemilihan kata, ini yang kita kecewa. Kalau pengaturan pengeras suara, perasaan sudah dari dulu ya. Kalau ngimami ya, enggak pakai pengeras luar kan? Enggak. Kemudian pengajian begini juga tidak pakai pengeras luar. Itu sudah dari dulu, sudah. Itu sekedar informasi tambahan terkait mengenai masalah pengaturan pengeras suara, sehingga mencoba untuk hati kita. Dan bagi kita yang mendapatkan hal yang semacam itu, kalau memang untuk ketertiban umum, maka hendaknya kita, Nabi itu menjelaskan, ayuhan nas, wahai manusia, kullukum yunaji rabbahu, sesungguhnya setiap kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la yajhar, sebagian kalian dengan sebagian yang lain dengan bacaan Al-Quran. Dalam lafadz yang lain fil qiraah, di dalam membaca, dalam lafadz yang lain fis shalah, di dalam. Secara hukum agama kita tidak boleh membaca Al-Quran karena mengganggu. Demikian pula ketika sedang sholat, tidak perlu kemudian kita menyanyikan pujian, karena nanti akan mengganggu. Menjelaskan bahwa dulu di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabat ketika mereka mengeraskan bacaan orang yang sedang sholat, apalagi bacaan yang lain. Sehingga saya lebih memahaminya ke situ, karena memang praktek itu. Saya sendiri ketika mampir di satu masjid, kemudian sholat sunnah, kemudian mendengarkan yang seperti itu, sedikit banyak terganggu. Menghafalkan yang begitu, tetapi saya hafal. Dan itu teman-teman tahu kapan kita menghafal? Tidak pernah, tetapi hafal sendiri. Dan sing apal Quran hadis sendeng ngafirke, itu kita baru sholat gitu sudah nebak. Walaupun kita tidak hafal, bukan pecinta yang model seperti itu kita juga sudah memikirkan nas berikutnya apa. Maka betul nasihat Nabi tadi, jangan saling atau jangan mengeraskan bacaan Al-Quran.
ketika ada orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran. Lalu bagaimana kalau bacaan yang lain? Lebih-lebih lagi jika paling mulia, maka lebih-lebih lagi untuk ditinggalkan. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bagi kita, sehingga kita tidak risau. Maka pengeras suaranya biarkan saja, tidak perlu ditambahi toahnya. Biasa, karena memang sudah dipraktekkan dari dulu di lingkungan Muhammadiyah, di teman-teman salaf, teman-teman persis, teman-teman menteri. Jadi sudah rasa doa-wah, mixernya tidak usah diputer-puter, tidak usah pula kemudian karena toa yang banyak. Itu kemarin saya lihat di sosmed tuh ada yang dipasang 16 atau berapa itu. Jadi begitu ada surat edaran malah dikasih masing-masing 2. Wow, mantap ini. Jadi karena merasa loh kok enggak boleh omah dikasih banyak ya. Kemudian kita merasa kok adzan dilarang. Tidak ada larangan sama sekali di situ. Tetapi yang dilarang adalah tempatnya. Bisa dipahami ya? Baik. Ini mohon maaf, saya di sini menyikapi, karena memang saya coba baca, saya cermati satu-satu. Oh, tidak ada masalah sebenarnya. Pakai pengeras luar. Hanya saja saya tidak tahu 100 desibel itu yang seperti apa. Sound system di sini? Tidak sampai 80. Wah, berarti ada 80 desibel. Jadi kalau misalnya sesuai aturan Pak Menteri malah dikerasin dikit. Ya. Karena tidak ada masalah, karena memang ternyata setelah dicek baru sampai rata-rata 80. Ini hanya sekedar apa istilahnya, tanggapan saja, penyikapan saja. Karena disikapi berlebihan nanti kita sendiri yang rugi, malah mengganggu kaum muslimin yang lain. Padahal prinsip akhlak sesama muslim tidak mengganggu orang lain. Itu kalau betul-betul toanya itu bisa sampai 16 sampai 20 toa begitu, itu tetap harus teriak-teriak pula itu. Jadi lagi di kamar mandi misalnya gitu kan, tiba-tiba sudah lepas semua sabun. Udah paham kan? Tetapi kalau pas ada suara begitu, gimana kira-kira? Sabun. Pula. Nah, padahal di kamar mandi sunnahnya ngomong apa enggak? Tidak, kecuali sangat pakai lagi pakaiannya, ambil sabunnya, masuk lagi ke kamar mandi. Baik, kita lanjutkan. Waktunya sudah ternyata ngomentari adzan lewat 44. Baik, saya akan bicara bab yang terkait dengan menit ke depan. Kita akan berbicara tentang ibadah puasa di bulan 8. 2 hari lagi kita sudah masuk bulan
Sya'ban. Dan Nabi jadi banyak dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Karena terletak antara bulan haram, bulan Ramadan itu adalah bulan suci bagi kita untuk berpuasa. Nah, sebagai bulan haram, sementara Ramadannya sebagai bulan suci bagi umat Islam untuk Tetapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, padahal bulan Sya'ban itu adalah satu bulan yang bulan tersebut amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Sya'ban. Fa inni uhibbu, dan aku suka diangkat dan saya berpuasa. Jadi beliau berpuasa. Maka bulan Sya'ban ini menjadi satu bulan yang maka kalau kita melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak puasa, yang kedua adalah bulan Sya'ban. Kalau bulan setelah Ramadan, maka itu adalah di bulan Muharram. Tetapi kalau sebelum Ramadan, maka sehingga memang dua bulan ini, bulan Muharram dan juga bulan Sya'ban, adalah bulan yang afdol untuk berpuasa sunnah. Kalau bulan Muharram, karena di situ disebut wa ta'ala. Karena Muharram itu dulu namanya adalah Safar Awal. Ketika saninya dibuang, tinggal Safar, sehingga semuanya menjadi Syahrullah, bulan Allah, bulan afdhalus siyam, bulan paling utama untuk berpuasa. Sya'ban. Nah, Sya'ban ini letaknya pas sebelum bulan Ramadan. Dan akthar min Sya'ban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa yang Nabi kadang-kadang sampai menyambung puasanya dengan di bulan di bulan Sya'ban itu Nabi kadang-kadang menyisakan illa qalila, menyisakan sedikit. Ini yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berpuasa. Maka isi bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa. Demikian pula bagi yang masih untuk membayar hutang puasa, segera dibayar. Itu adalah yang paling berhak untuk dibayar, untuk segera dibayar. Dan kita
Puasa-puasa sunnah itu salah satu fungsinya adalah sebagai kafarat, sebagai penebus, sebagai junnah, sebagai perisai bagi hawa nafsu maupun junnatun ka junnati ahadikum fil qital. Puasa itu adalah perisai api neraka. Maka hendaknya kita sebagai umat Islam siapa yang berpuasa meskipun hanya sehari, maka fadilahnya, pahalanya sangat besar. Sehari, jadi puasanya sehari, maka ba'adallah wajahu anin nar sab'in, dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi dari siksa api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jalan ke selatan nyampe mana Mas Agus kira-kira? 70 tahun. Karena memang ini adalah kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wa ana ajzibi, dan Allah yang akan itu khusus untuk bulan Ramadan. Tetapi kita berbicara yang kaitannya bukan kafarat. Maka kalau teman-teman pernah mendengar mengenai hadis-hadis puasa, itu semua adalah amal soleh. Dosa. Maka saya sering menyampaikan materi terkait dengan cara Allah mengampuni. Soleh. Ketiga apa? Bertauhid. Nah, maka di antara kita mendapatkan adalah puasa. Bahkan puasa itu meskipun hanya sehari, ada dua tahun. Kapan? Ketika Rasul menyebutkan puasa, masih ingat puasa? Itu Rasul jelas menyebutkan itu. Yukaffirus sanatal maudiyah wal baqiyah. Satu hari. Tentu malam tuksha al kabair, selama tidak melakukan mainnya. Ketika kita mau puasa, apa aturan mainnya? Hendaknya berpuasa mau puasa di bulan Sya'ban. Maka kalau sebelum tanggal 15 kita mau puasa, hari apa saja, hari pertama, kedua, ketiga, mau urut, mau dilompat. Formasi main bola juga boleh. Formasinya main bola biasanya 4 hari lagi puasa, libur 2 hari. Enggak boleh itu. Maksud saya harinya itu bebas.
masalah, boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita, apa peringatan beliau? Idza baqiya nisfun min sya'bana sunnah. Nah, jadi kalau bulan Sya'ban sudah dapat separuh, yang sudah biasa berpuasa atau yang sudah sebelum, kalau tanggal 14 masih puasa sunnah masih boleh dilanjut. Tetapi kalau sudah tanggal 15, meskipun puasa sunnah itu Senin Kemis atau puasa sunnah itu, kenapa? Karena kalau sebelumnya tidak puasa, tiba-tiba tanggal 15 kok puasa, pemanasan. Maka tidak boleh, di dalam agama kita tidak boleh Allah bukan karena pemanasan. Maka Nabi sudah melakukan satu dari'ah, bulan Sya'ban tinggal separuh, maka jangan puasa sunnah. La yataqaddamanna ahadukum yaum au yaumain, 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, disinilah pentingnya kita beramal dengan ilmu. Jadi kalau dipikir-pikir kan baik. Itu yang perlu kita perhatikan adalah tuntunan. Tuntunan itu menyangkut perintah tidak kita kerjakan. Kalau kita kerjakan ternyata ada larangan, dilarang. Ibadah itu juga kadang-kadang dilarang. Contohnya ini, Nabi jangan puasa sunnah. Maka ini menjadi makruh bagi kita untuk berpuasa. Tapi dilarang dengan larangan yang keras. Nabi sampai mengatakan, nah, para ulama menyebutkan puasa pada hari yang meragukan, dan ini hukumnya Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan penjelasan pula dengan puasa ini tidak ada puasa khusus anjurkan untuk puasa bukan puasa nisfu Sya'ban. Ayyamul Bid itu 13, 14, 16. Lupa bisa lagi mohon maaf nih ada
Kalau ternyata lupa, maka boleh puasa Yaumul Bid itu jadi kesempatannya 13, 14, 15. Lupa toleransi. 15, 16, 17 lupa lagi. Orang niat. Para ulama memberikan penjelasan seperti itu pada prinsipnya. Itu tidak ada tuntunan yang semacam itu. Tapi barangkali nanti akan kita bahas di pertemuan hal tersebut. Dan di kesempatan hari ini berpahala besar, hanya sekedar pengingat, yakni untuk saat ini yang sunnah ini pahalanya banyak sekali, termasuk kelak yang akan menjadi syafaat amal soleh yang dimaksud, yang disebut oleh Nabi secara khusus, misalnya adalah khusus nanti di surga bagi orang-orang yang ahli puasa. Biasakan untuk menjalankan ibadah puasa tersebut. Tidak ada, saya cukupkan. 1, 2, 3. Oh, ada. Pertanyaannya, kalau dikumandangkan adzan, setan mengganggu. Apakah yang adzan tidak majas? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis tadi, salah satu adzan itu dihentikan, maka setannya akan kembali. Jadi setannya akan kembali lagi. Ini salah satu hikmahnya adalah jadi milikilah semangat seperti setan. Sampaikan ya pertemuan sebelumnya, ketika kita membahas ayat kursi, Nabi menjelaskan diterima. Salah satu cara mengusir setan, terbebas dari setan adalah membaca ayat kursi. Buktinya kita ngamalkan ayat kursi, dan Nabi pun mengatakan dalam hal ini dia apa itu semangatnya. Jadi setan itu semangatnya luar biasa. Semangat udah begitu ada adzan, wah ketakutan dia lari. Begitu adzan selesai
Katanya nanti aja lah, nunggu kalau sudah komatnya selesai sekalian, kan gitu. Karena setannya larinya berapa kali? 2 kali kan? Dan setan tahu tiap baru komat sisan. Ya enggak? Manusia. Termasuk kita digoda supaya softnya tidak. Maka dari situ bukan berarti orang yang adzan tidak mempan, memang beda. Kalau setan punya semangat untuk mempengaruhi orang masuk neraka, beda dengan semangatnya syaitan. Tetapi yang kita teladani adalah semangatnya surga, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih. Ada lagi? Tidak ada? Asya alal isya faqaddimul asya alal isya. Kalau waktu makan malam daripada pengajian. Loh ya, sholat saja berarti teman-teman menerapkan dalil ini, makanya tidak ada yang tanya. Ya. Penggalih dengan doa bismillah sendiri-sendiri. Nanti kalau